ketemu lagi di channel Irma Safitri, channel yang membahas materi pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi untuk kelas 10, yaitu tentang rumus kimia. Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe channel kita dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat update mengenai informasi materi pembelajaran yang lainnya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke rumus kimia, saya ingatkan kembali mengenai senyawa, di mana kita sudah pernah membahas senyawa sebelumnya waktu kita masuk di klasifikasi materi. Nah, senyawa adalah zat yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih secara kimia. Senyawa itu bisa terbentuk melalui proses pencampuran zat secara kimia, pembakaran, ataupun penguraian dekomposisi baik secara termal ataupun secara elektrik. Sifat senyawa ini akan berbeda dengan sifat unsur-unsurnya. Itu yang harus diingatkan. Nah, contoh senyawa yang paling umum adalah H2O, di mana H2O itu terdiri dari gas hidrogen dan gas oksigen, dan ketika mereka berikatan akan membentuk suatu uap air. Nah, kita masuk ke rumus kimia nih. Rumus kimia suatu zat akan menyatakan komposisi dari partikel penyusun zat tersebut, di mana rumus kimia suatu senyawa biasanya menyatakan jenis dan jumlah relatif unsur-unsur penyusun senyawa tersebut. Sebagai contoh, air memiliki rumus kimia H2O. Artinya air akan tersusun dari dua buah unsur H dan satu buah unsur O. Nah, ini contohnya. Ini adalah beberapa contoh dari rumus kimia. Yang pertama, di sini ada air. Air itu rumus kimianya atau rumus senyawanya adalah H2O, di mana air terdiri dari dua buah H dan satu buah O. Dan ada amoniak. Amoniak itu ada NH3, satu buah N dan tiga buah H. Asam sulfat H2SO4, dua buah H, satu buah S dan empat buah O. Terus ada lagi gula C12H22O11, 12C22H dan 11O. Glukosa C6H12O6, 6 buah C, 12H dan 6 buah O. Asam cuka CH3COOH, 2 buah C, 4 buah H dan 2 buah O. Alkohol C2H5OH, 2C, 6H dan 1 O. NaCl, 1 buah Na dan 1 buah Cl. Nah, nanti ketika kita berbicara mengenai rumus kimia, tentu saja itu erat kaitannya dengan wujud zat atau wujud senyawa. Wujud zat dalam rumus kimia nanti ada 4. Kalian jangan lupa ya. Yang pertama ada bentuknya padat atau solid, biasanya dituliskan dalam kurung S. Yang kedua ada cair atau liquid, biasanya dalam kurung L kecil. Yang ketiga ada gas. Gas itu biasanya kita notasikan dengan G kecil. Dan yang terakhir atau yang keempat ada aqueous atau ketika dia bentuknya larutan. Larutan itu kita misalkan bukan L ya, tapi huruf A dan huruf Q atau dibaca dengan aki dalam kurung semuanya ditulis dalam huruf
kecil. Ketika kita berbicara mengenai rumus kimia, maka nanti akan ada dua jenis rumus, yaitu yang pertama ada rumus molekul atau kita singkat dengan RM, di mana rumus molekul adalah perbandingan sebenarnya suatu unsur dalam suatu senyawa. Dan yang kedua ada rumus empiris. Kurang lebihnya rumus empiris adalah perbandingan terkecil suatu unsur dalam senyawa. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas satu-satu ya. Nanti kita akan bedah dan kita akan kupas tuntas seperti apa rumus molekul dan seperti apa rumus empiris. Oke, yang pertama kita bahas dulu rumus molekul, di mana rumus molekul atau selanjutnya ada RM ya, menyatakan jenis dan jumlah sesungguhnya dari atom-atom yang menyusun suatu molekul yang dinyatakan dengan lambang unsur-unsur. Contoh, di sini saya punya partikel penyusun air adalah molekul-molekul air yang tiap molekulnya akan tersusun dari 2 atom H dan 1 atom O. Maka rumus molekulnya adalah H2O. Ingat ya, rumus molekul adalah perbandingan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya, atau di sini saya ulas lagi jumlah sesungguhnya dari atom-atom yang menyusun suatu molekul. Nah, ada rumus molekul, ada rumus empiris. Rumus empiris akan menyatakan perbandingan sederhana dari atom-atom penyusun suatu zat. Contoh, di sini saya punya hidrogen peroksida merupakan zat pemutih dengan rumus molekul H2O2 ya, yang tersusun dari 2 atom hidrogen dan 2 atom oksigen. Dan karena angkanya itu perbandingannya adalah 2:2 ya, dari sini kita bisa dapatkan kalau perbandingan paling sederhana dari 2:2 adalah 1:1. Lain lagi ceritanya, ada rumus molekul glukosa, di mana rumus molekul glukosa adalah C6H12O6. Ya, berarti 6C, 12H, dan 6O. Dari sini kita akan dapatkan kalau perbandingan terkecilnya adalah 1C, 2H, dan 1O. Semua angka ini kita bagi dengan 6. Sehingga rumus empiris untuk molekul glukosa adalah CH2O. Nah, ada juga yang lainnya, yaitu ada C2H4O2 yang juga mempunyai perbandingan 1:2:1, yaitu untuk unsur CH dan O-nya. Tapi ingat, C2H4O2 bukan merupakan rumus empiris dari glukosa. Kenapa? Karena rumus empiris itu harus menyatakan perbandingan paling sederhana atau perbandingan yang paling kecil. Tapi nanti kalian jangan kaget kalau ada beberapa senyawa yang memiliki rumus molekul dan rumus empiris yang sama. Ya, seperti H2O, NH3, NaCl. Jadi untuk ketiga senyawa ini dan yang lainnya ya, masih ada juga rumus empirisnya H2O ya H2O dan rumus molekulnya H2O ya H2O.
Karena memang ini kalau rumus molekul itu adalah perbandingan yang sebenarnya. Dan ketika mereka atau rumus molekulnya tidak bisa dibagi lagi atau tidak bisa diperkecil lagi, maka itu akan merupakan rumus empirisnya juga. Jadi akan ada rumus molekul sama dengan rumus empiris. Nah, selanjutnya ada sesuatu yang harus diingat juga atau yang harus dipahami juga, yaitu tentang senyawa ion. Senyawa ion ini berbeda, di mana dia hanya mempunyai rumus empiris dan tidak mempunyai rumus molekul. Sebab senyawa ion dibentuk dari gabungan ion positif dan negatif, bukan dari molekul. Ion positif atau kation ditulis terlebih dahulu di depan, baru kemudian diikuti oleh ion negatif atau anion. Sebagai contoh nanti akan ada Al3+ dan O2-. Tapi ingat, sebelum kita menuliskan senyawa ion, ingat jumlah total dari muatan positif dan muatan negatif harus sama. Dihitung dari angka subskrip dikalikan dengan muatan. Ini yang seperti tadi saya bilang ya. Ada Al3+ akan bergabung dengan ion O2-, maka akan membentuk senyawa Al2O3. Atau ingat, ketika gabungan senyawa ion ini melibatkan ion poliatomik, maka harus diberi kurung. Misalkan gabungan dari antara Mg2+ dengan ion OH-, maka harus dituliskan MgOH2, OH-nya dalam kurung, bukan MgOH2. Dan untuk ilustrasinya bisa kita tuliskan seperti ini ya. Misalkan tadi seperti sudah saya bilang, ada Al3+ ditambah O2- akan menghasilkan senyawa Al2O3. Nah, bagaimana bisa seperti ini atau bagaimana bisa membentuk Al2O3? Ceritanya adalah di mana angka 2 dari muatan O itu kita kalikan dengan Al, ya. Sehingga, tapi tanpa muatan ya, sehingga jumlah Al jadi 2, maka kita tuliskan Al2. Dan angka 3 dari muatan Al kita kalikan dengan O, tapi tanpa muatan, hanya angka 3-nya saja di sini. Kita kalikan dengan O, sehingga jumlah O kita tuliskan sebagai 3. Jadi ini semacam kali silang muatan, tapi tanpa muatannya dituliskan ya. Jadi 2-nya kita dapat dari O dan 3-nya kita dapat dari Al, kemudian kita kali silang, sehingga jadi senyawa yang terbentuk adalah Al2O3 yang bermuatan netral. Oke adik-adik, itu tadi materi tentang rumus kimia. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya channel kita lebih berkembang lagi. Kalau ada pertanyaan ataupun ada usulan untuk materi dibahas di video selanjutnya, boleh dituliskan di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.